Assalamualaikum Sobat Rama, hai ketemu lagi. Yuk capcus kita ulik serial Little Mom episode 3. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Little Mom episode 3 diawali dengan scene dimana Naura dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya sangat kecewa ketika mengetahui Naura hamil. Bahkan Yuda malah meninggalkannya pergi ke Jepang. Orang tua Naura sangat kecewa. Di sini terlihat Naura sampai berlutut di kaki ayahnya. Tapi ayahnya hanya bergeming dan pergi ke lantai atas. Begitu juga dengan ibundanya. Ibundanya malah pergi ke lantai bawah. Mereka semua larut dalam kesedihan. Keesokan paginya Naura pergi ke sekolah seperti biasa. Di lorong sekolah terlihat Kinan menghampiri Naura dan menanyakan bagaimana kabar Naura karena beberapa hari tidak masuk sekolah. Di sini juga terlihat teman-teman Naura yang memberikan informasi bahwa Yuda pergi ke Jepang secara tiba-tiba. Nah, ada geng Selin nih yang mendengarnya. Mereka pun terlihat senang tapi juga heran. Mengetahui info itu, Selin langsung berusaha menghubungi Yuda, tetapi nomornya tidak aktif. Kemudian ia pun mengirimkan email ke nomor Yuda. Nah, ternyata dibaca oleh Yuda dan dibalas oleh Yuda. Tetapi ternyata Yuda salah mengirim email. Itu tujuannya untuk Naura, tapi malah dikirim ke Selin. Di lapangan sekolah terlihat guru basket Kinan mengajak Kinan untuk bergabung menjadi tim basket menggantikan posisi Yuda. Kinan pun menerima tawaran tersebut. Di tempat lain terlihat Naura masih berusaha menghubungi Yuda tapi gagal. Ia tidak berani pulang dan ia pun berlari pergi menuju ke jembatan dan membuang kalung pemberian Yuda. Dan kemudian dia berusaha untuk bunuh diri, teman-teman. Untung saja Kinan kebetulan lewat. Kemudian ia pun mencegah Naura untuk melakukan bunuh dirinya. Kemudian Naura diantar Kinan ke rumahnya. Sebelumnya di dalam mobil, Kinan berusaha untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Naura hanya menangis terseduh-seduh. Kinan pun hanya menenangkan dengan memeluknya. Setelah sampai di rumah, orang tua Naura menanyakan kepada Naura apa yang akan dilakukannya setelah hal ini terjadi. Naura yang bingung akhirnya mendapatkan solusi dari orang tua Naura, yaitu dengan pindah sekolah ke Papua. Akhirnya Naura memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ia akan segera pindah ke Papua. Dan Selin yang mengetahuinya langsung heran, apalagi Naura pindah secara tiba-tiba. Begitu juga dengan Kinan. Akan tetapi Selin masih merasa heran. Dan ternyata Selin punya rencana. Sebelum Naura pindah, ia ingin membuktikan bahwa Naura hamil. Ia pun melaporkannya kepada bu guru dan diminta untuk memberikan hasil tes dari tes pack. Setelah menyerahkan urin Naura, hasilnya ternyata negatif. Geng Selin pun merasa heran kenapa bisa negatif. Ternyata Naura memakai air teh yang biasa ia minum. Di rumah Naura ia sedang berberes untuk pindahannya. Ketika Kinan datang dan menyuruh Naura untuk keluar, Kinan memberikan sesuatu pada Naura yang ternyata kalung dengan bandul bunga. Indah sekali. Naura sangat menyukai pemberian Kinan dan di dalamnya ternyata ada notes yang membuat Kinan tersipu malu dan tidak mengakui bahwa itu darinya. Naura hanya tersenyum. Kemudian di sini Kinan mengatakan bahwa setelah pindahannya jangan pernah berharap pada Yuda. Tapi sayang sekali Naura tidak bisa memenuhi janjinya kepada Kinan tersebut. Ia masih ingin bertemu dengan Yuda. Ternyata kepindahan Naura bukan ke Papua, tetapi ke Bali. Kenapa ke Papua? Karena agar tidak ada orang yang menjenguk Naura.
Dan ketika akan melahirkan, nanti anak Naura akan dipanggil sebagai adik Naura. Begitulah rencana dari orang tua Naura. Di Bali ia melakukan homeschooling, jadi tidak perlu masuk ke sekolah. Kembali ke Jakarta, terlihat Selin sedang meminta izin pada orang tuanya untuk mengikuti acara di Bali. Tapi ternyata tidak diizinkan. Karena marah, Selin pun masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar, Selin memalsukan tanda tangan orang tuanya. Berangkatlah Selin dan gengnya ke Bali karena ada acara pertandingan basket antar Jawa Bali dan Kinan mengikutinya. Di restoran, terlihat Naura sedang membantu orang tuanya melayani para pembeli. Ketika Naura minta izin untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat teman-temannya datang. Ia pun berusaha ngumpet, tapi kayaknya ketahuan teman-teman. Dan yang mengetahui keberadaan Naura adalah Selin. Selin tentu saja terkejut melihat Naura ada di Bali. Karena sudah terlanjur ketahuan, Naura mengaku bahwa ia sedang berlibur ke Bali. Dan setelahnya teman-temannya mengajak Naura untuk melihat pertandingan basket yang dikapteni oleh Kinan. Naura pun akhirnya terpaksa menyetujuinya untuk pergi menonton basket tersebut. Di stadion, Naura masih berusaha untuk menghindari untuk bertemu Kinan dan ia beralasan akan pergi ke toilet. Tapi sayangnya ia malah bertemu Kinan langsung. Dan disinilah Naura beralasan bahwa ia tersesat. Dan ia mengaku bahwa ia sedang berlibur dan diajak oleh teman-temannya untuk melihat basket dari SMA Cipta Bangsa. Pertandingan pun segera dimulai, tetapi ada kejutan teman-teman. Ternyata lawan main dari Kinan adalah Yuda. Dan disinilah akhirnya mereka semua tahu bahwa Yuda tidak ada di Jepang, tetapi ia selama ini bersekolah di Bali. Kinan yang mengetahui hal tersebut langsung mengancam Yuda bahwa ia tidak akan mendapatkan Naura kembali walaupun kali ini ia menang. Naura yang melihat Yuda pun hanya terpaku. Ia menahan amarah sampai pertandingan selesai dengan hasil seri. Usai pertandingan, terlihat Yuda melepaskan ikat rambut yang diberikan oleh Naura. Dan ketika itu ia bertemu Naura di ruang ganti. Naura mengatakan dan merasa kaget kenapa ia masih di Bali dan tidak di Jepang. Bahkan di sini Naura mengucapkan kemarahannya kepada Yuda. Ia mengaku kecewa pada Yuda karena ia tidak bertanggung jawab dan melarikan diri. Naura semakin marah ketika Yuda mengatakan bahwa ia masih ingin mengejar cita-citanya. Bahkan di sini Yuda masih menyuruh Naura untuk menggugurkan bayinya. Dari sinilah kemarahan Naura semakin memuncak dan pergi dengan menahan air matanya. Dan bersambung, ikuti kelanjutannya pekan depan hanya di sini. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.